Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama Mister adalah Mister Dedi Irawan. Mister mengajar PKN di kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dan hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran PKN, yaitu di materi fungsi, kedudukan, dan kasus Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di pembahasan pertama ini kita coba mengenal lebih dalam lagi apa sih itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat sebagai Undang-Undang Dasar UUD 1945 adalah salah satu landasan hukum atau dasar hukum tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi di sini undang-undang itu merupakan landasan hukum atau dasar hukum dari pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari undang-undang ini atau hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu negara itu sendiri. Ya, jadi itu adalah undang-undang, yang dimana undang-undang itu bersumber dari konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya di poin kedua atau di slide kedua kita dapat melihat tentang kedudukan. Ya, kedudukan ini meliputi 2 poin. Poin pertama, kedudukan undang-undang sebagai norma hukum. Jadi kedudukan undang-undang sebagai norma hukum ini ialah undang-undang dasar bersifat mengikat terhadap pemerintahan, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap WNA RI dan penduduk di Republik Indonesia. Berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Sementara kedudukan yang kedua sebagai hukum dasar sumber hukum tertulis atau sumber hukum tertinggi, setiap produk hukum seperti undang-undang, PP, Perpres, Perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa seperti itu? Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi fungsi undang-undang ini atau kedudukannya adalah yang tertinggi dalam konsep pelaksanaan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia itu sendiri. Dan di setiap negara memiliki yang namanya dasar hukum atau landasan hukum atau sumber dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Selanjutnya, undang-undang itu memiliki sifat. Nah, sifat undang-undang di sini yaitu bersifat supel atau elastis. Ya. Maksudnya di sini bersifat elastis pada setiap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengikuti keadaan zaman, mengikuti perkembangan dari
masyarakat itu sendiri mengikuti perkembangan kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Di sini sedikit menjelaskan mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa. Nah, di sini dalam negara kita sebenarnya tidak hanya memiliki satu hukum saja atau konstitusi. Karena konstitusi yang ada di Indonesia itu sendiri ada yang namanya hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Contohnya misalnya hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang timbul atau terjadi berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan bersama di suatu wilayah atau suatu daerah itu sendiri. Antara lain itu misalnya bisa aja diambil contoh seperti hukum daerah atau hukum adat. Jadi di situ. Selanjutnya fungsi. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga memiliki fungsi. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa Undang-Undang Dasar merupakan dasar atau sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari segala sumber peraturan yang berlaku di suatu negara. Nah, di sini coba kita pahami fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri sebagai alat kontrol atau mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraannya. Nah, jadi maksudnya di sini penyelenggaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kita sehari-hari, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur jalannya kebijakan, baik itu kebijakan untuk kepentingan publik atau kebijakan untuk kepentingan pemerintahan itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, kehidupan dalam keluarga, dan kehidupan di lingkungan sekolah itu memiliki peraturan-peraturan yang harus kita sepakati bersama dan harus kita taati bersama dan kita jalani bersama. Dan hukum-hukum itu berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia. Itu fungsinya tadi udah dipahami bahwa fungsinya itu sebagai alat kontrol, ya. Baik, selanjutnya di sini bisa kita lihat kasus mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kasusnya seperti yang terjadi pada amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Mister tadi udah sempat menyinggung bahwa apa sih itu amandemen. Jadi amandemen itu bukan suatu perubahan ya, melainkan menambah poin-poin yang diperlukan dalam perkembangan hukum suatu negara. Dan di sini dilihat berdasarkan perkembangan zaman, terus perkembangan kebiasaan pada manusia itu sendiri. Dan dilihat juga dari aspek kepentingan dan kebutuhannya. Ya. Apakah perlu dilakukan penambahan atau tidak? Apabila rasa itu perlu adanya perubahan karena ada perkembangan-perkembangan yang perlu kita ikuti, maka amandemen itu wajib dilakukan. Dan amandemen ini dilakukan di gedung DPRD. Biasanya yang melakukan amandemen ini anggota DPR, MPR, dan di
setelah semuanya sudah terjadi dan sudah menjadi satu naskah hukum atau peraturan yang baru, maka disetujui oleh presiden, ya. Gitu. Selanjutnya, nah kita masuk di slide terakhir, yaitu Mister hanya mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa tetap melaksanakan 5M, ya, jaga kesehatannya, jangan sampai kita lalai, karena kita perlu tenaga yang kuat, badan yang sehat agar bisa tetap mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan datang di setiap harinya. Tapi jangan lupa tetap ikuti channel Mister ini biar kalian tidak tertinggal materi-materi yang akan kita bahas di selanjutnya. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan satu hal yang paling penting, jangan lupa kalian komen di kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelasnya. Jadi terima kasih banyak. Mister akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.